Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Surga 234, jangan lupa di subscribe dan komen, like dan komen, dan selalu saksikan dan hadirilah pengajian Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin, pimpinan pesantren Ponpes Darul Ilmi Wassuruk GKA Kembang Asri Kebumas. Istiqamah untuk menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Istiqamah untuk menjalankan sunnah yang disunnahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini, pada detik ini, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semuanya telah disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat-malaikat tersebut telah naik ke langit untuk menyodorkan daripada amalan-amalan yang telah kita lakukan di malam hari. Dan begitu pula malaikat-malaikat yang turun saat ini ke bumi untuk tugasnya mencatat amalan-amalan di siang hari. Dalam suatu hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fiikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua kelompok malaikat. Yata'aqabuna, saling sip-sipan dalam mencatat amal kebaikan manusia. Ada sip malam, ada pula sip siang. Seperti orang kerja, ada sip-sipan. Malaikat yang tugasnya untuk mencatat daripada malam hari, detik ini telah naik dengan membawa semua amalan yang kita kerjakan tadi malam. Dan malaikat-malaikat kelompok yang kedua turun, bersimpangan, bertemu, turun yang tugasnya untuk mencatat dan melakukan dan mencatat atau membukukan daripada amalan-amalan yang hari ini akan kita kerjakan. Dan alhamdulillah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya disaksikan oleh para malaikat saat malaikat bertemu dengan Allah. Kata Allah, apa yang telah dilakukan oleh hambaku saat kamu naik ke aku, kata Allah. Dijawab oleh malaikat, ya Allah, mereka saya tinggalkan dalam kondisi ibadah. Mereka saya tinggalkan nih, saya baru saja naik niki, saya tinggalkan mereka hadir sholat berjamaah. Mereka duduk di masjid, di musola untuk mendengarkan majlis ta'lim. Ini merupakan kesaksian yang baik yang disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nanti ketika datang waktu maghrib, malaikat yang tugasnya untuk mencatat amalan di siang hari naik juga.
Malaikat tadi hari ini yang naik turun lagi. Wahakada setiap hari ditanya oleh Allah, wahai hambaku, di saat kamu meninggalkan mereka nih ketika tenggelam matahari waktu maghrib, apa yang mereka kerjakan? Malaikat mengatakan, ya Allah, sama seperti tadi pagi. Saya tinggalkan mereka dalam kondisi di masjid sedang melakukan sholat maghrib secara berjamaah. Masya Allah, paginya disaksikan oleh malaikat dengan kesaksian yang baik, dan malamnya juga disaksikan oleh malaikat dengan kesaksian yang baik. Apa kata Allah? Hei para malaikat, ketahuilah bahwa jikalau ada amalan-amalan yang kurang baik atau kemaksiatan antara dua waktu itu, karena kesaksian baik ini maka semuanya aku akan hapus. Dosa-dosanya aku akan hapus, perbuatan-perbuatan maksiatnya akan aku hilangkan, dan dosanya-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah daripada kesaksian dua malaikat di waktu pagi kita duduk di masjid Allah Ta'ala untuk jamaah, dan nantinya maghrib insyaallah kita berusaha untuk duduk hadir sholat maghrib secara berjamaah. Insyaallah kita semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suatu hadis baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw wa sittuna syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Iman, kata Rasulullah, itu cabangnya ada kurang lebih 70 sekian, 70 cabang. Bid'atun wasittun aw wasab'un, ada riwayat mengatakan 60 sekian, ada riwayat mengatakan 70 sekian. Itu cabangnya iman. A'laha, yang paling utama, sing paling tinggi, sing paling mulia, sing paling afdal nggih menika ucapan la ilaha illallah. A'laha la ilaha illallah. Nah, kalau kita sudah bisa mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti kita telah meraih daripada sumber daripada iman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'laha la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabangnya iman yang paling rendah, paling isor di paling buncit bahasanya, inggih menika imatatul adza 'anil thariq, yaitu menyingkirkan duri di tengah jalan. Imatatul adza 'anil thariq, menghindarkan, mengambil batu mungkin di tengah jalan, atau mungkin paku di tengah jalan, atau mungkin kotoran di tengah jalan, mengambil semacam itu sudah digolongkan termasuk orang yang beriman. Makanya ulama menganjurkan ketika ada seseorang itu mengambil kotoran di tengah jalan atau batu atau apa, dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah sambil mengambil. Diambil la ilaha illallah, dilempar. Ada batu, ada kerikil, ada sampah, ada apalah yang sekira mengganggu orang yang jalan, kita ambil sambil mengucapkan la ilaha illallah. Alasannya apa? Biar mengumpulkan dua hal. Mengumpulkan sumbernya iman, yaitu la ilaha illallah sing paling tinggi, dan mengamalkan amalan dari kalangan daripada iman yang paling rendah, yaitu menghindarkan daripada kotoran di tengah jalan. La ilaha illallah sambil mengambil daripada kotoran. Allahumma salli ala Muhammad. Berbicara tentang
Hal yang kedua inggih menika cabangnya iman yang paling rendah, yaitu imatatul adza 'anit thariq. Kalau kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita ini agak repot, soalnya rata-rata jalan raya itu sudah bersih. Ono tukang sapu, ning ndi goleknya adza ini, mana goleknya kerikil, ndak ada. Kalau zaman dahulu sih masih banyak, belum ada petugas-petugas kebersihan. Sekarang muternya golek di mana ini? Bagaimana cara menerapkan imatatul adza 'anil thariq? Maka bisa kita praktekkan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan kebodohan di dalam keluarga kita. Allahumma salli ala Muhammad. Menghilangkan sifat kebodohan dari diri kita, dari istri kita, dari anak-anak kita. Kita jadikan keluarga kita keluarga yang berilmu, keluarga yang imani, keluarga yang islami, keluarga yang ihsani. Kenapa dikatakan termasuk daripada cabangnya iman? Karena ini kalau tidak kita hindarkan, ini duri akan menyakiti orang. Kalau kerikil ini di tengah jalan kita tidak singkirkan, bisa membuat orang kepleset, jatuh, sakit, kadang-kadang bisa menimbulkan lebih parah. Apakah ada yang lebih parah? Akibatnya melebihi daripada kebodohan orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada yang lebih parah, yang lebih bahaya, melebihi daripada orang tidak tahu ilmu agama. Tidak ada. Dalam suatu hadis, ma'usiyallah bima'siyatin a'udham minal jahl. Kata Rasulullah ini, hati-hati dengan kebodohan, hati-hati dengan bodoh di bidang ilmu agama. Itu kalau dibiasakan, dibiarkan, kata Rasulullah niki termasuk maksiat sing paling gede. Tidak tahu tentang agama, diem. Istri tidak tahu tentang agama, suami diem. Anak-anak tidak tahu tentang agama, bapak ibunya diem. Ini hadis katanya maksiat yang paling besar, yaitu membiarkan kebodohan. Bahasa ini ngingoni sifat bodoh, sifat bodoh kok diingoni. Membiarkan. Bagaimana kok tahu bahwa seseorang itu kok dirinya terdapat sifat kebodohan? Sering saya sampaikan, barusan kita melakukan sholat subuh, alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kita tanya diri kita, hei awak, sampeyan tak takoki iya awak, apa sholatnya sampeyan sah ora mang? Ayo dijawab, jawab apa? Sah napa mboten? Mboten napa sah? Lah kok tahu sah jenengan? Aku tahu Ustaz, aku ngaji, mantep. Yakin, berani sumpah pocong? Bukan sumpah pocong deh, berani sumpah pocong, berani disambar petir. Berani sumpah pocong, sumpah di atas Quran kalau sholat subuh kamu sah. Ayo nak terus, ayo wani pora. Wallahu a'lam, lu jangan dijawab wallahu a'lam. Yang melakukan dirinya jadi jawab wallahu a'lam. Ustaz, minumannya sudah diminum, insya Allah. Wallahu a'lam, dah sentai wallahu a'lam. Ini kita yang takbir, kita yang ruku, kita yang sujud, kita yang salam, lalu dikatakan sholat Anda sah. Jangan jawab wallahu a'lam, jangan jawab insya Allah. Jawaban wallahu alam insya Allah. Kalau pertanyaan sholat Anda diterima atau tidak, jawabannya insya Allah atau wallahu alam.
Tapi kalau ini hal kita yang mengerjakan. Ada orang wudu dari awal membasuh muka sampai terakhir cuci tangan. Pak, wudu Anda sah atau tidak? Jawabannya sah. Nah, tiang ngerti wanita tuan inopa. Wanita tuan apa? Mobil perlu Alphard saya wanita tuan. Nggih, wanita tuan kalau wudu saya sah, kalau sholat saya sah. Kenapa? Karena saya hidup berilmu. Saya punya dasarnya. Saya ngaji, saya membaca, saya menonton tentang hukum-hukum ini masalah di pengajian YouTube. Saya hadir majelis taklim sehingga bisa mengatakan sah. Sampai sombong wani piro. Aku sah, berani tantangan. Ya, ini hal yang terpenting. Makanya alhamdulillah summa alhamdulillah di daerah kita GKB alhamdulillah di setiap masjid mushola alhamdulillah diadakan rutinan oleh para takmir. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini bisa untuk mencari ilmu, bisa untuk menimba ilmu, sehingga kesalahan-kesalahan yang dulu bisa kita benahi. Kalau toh sudah benar, alhamdulillah kita ada tambahan-tambahan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ada ulama besar, nek mboten salah niku Imam Malik bin Dinar nopo Imam Ibrahim bin Adham. Itu beliau suka untuk berhijrah dari tempat ke tempat, dari tempat bertempat. Apa bahasanya sekarang niku? Monco, tiang apa? Monco, tiang apa? Nggih, ngoten. Jadi setahun pindah. Kata beliau, kalau tempat yang saya tempati daerah itu kok nggak ada yang ngaji, masjidnya kosong dari pengajian, musolanya kosong dari pengajian, aku pindah. Ini jenenge tempat mati ya niki. Napa? Ini tempat yang mati. Sadane kuburan nih. Ini adalah kawasan yang mati, yang tidak hidup dengan agama. Bayangin, Yasin tahlil ka ono, sholawatan ka ono, napa malih Pak? Istighosahan ndak ada, napa? Pengajian ndak ada. Terus yang ada apa Pak? Bayangin, kira-kira 1 bulan ndak ada kegiatan. Seandainya di musola, tapi musola kita alhamdulillah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. 1 bulan ndak ada kegiatan untuk rohani. Bagaimana nasibnya itu orang yang ada di sekitarnya? Itu kalau 1 bulan, kadang-kadang 1 tahun, kadang-kadang sampai seumur hidup. La ilaha illallah, hatinya belum kena yang namanya guyuran rahmat dari Allah. Hatinya belum pernah mendapatkan guyuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau Imam ini? Aku tinggalkan ini tempat. Lu kenapa Imam? Karena tempat ini belum ada dari kalangan warganya yang tanya tentang ilmu, atau bahasanya ngundang pengajian, atau ngasih yang namanya rutinan. Hadza baladun yamutu fihil ilm. Ini adalah daerah di mana daerah itu matinya suatu ilmu. Beliau berpindah ke tempat lain yang di mana tempat itu alhamdulillah ada majelis taklim. Kita bersyukur alhamdulillah, masya Allah, para takmir-takmir kita mushola Al-Ikhlas alhamdulillah adakan rutinan demi rutinan. Kita doakan mudah-mudahan beliau insyaallah diberi kekuatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan kita semuanya insyaallah diberi kesempatan untuk menimba ilmunya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, pentingnya ilmu ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Patus ilmu ibu bapak niki fariidah. Hukumnya apa fariidah? Wajib. Monggo Mbak Mi. Fariidatun. Monggo Abah Fauzi, monggo. Insyaallah tuan takmir masjid Sunan Giri, monggo Bang.
Canggih. Ya. Monggo, Pak, monggo mriki. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mbah Fauzi, monggo, Pak. Nggih, monggo mriki. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu hukumnya fardu. Fardu niku hukumnya apa, Bu? Wajib, gitu. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Sisi riwayat wa muslimatin, baik laki-laki maupun perempuan. Monggo kita hayati. Fardhu niku maknane napa? Wajib, fardu. Jadi kalau orang itu tidak mencari ilmu hukumi, nggih. Hukumnya apa? Dosa. Kan matan. Kan hukumi wajib. Salat wajib. Berarti kalau enggak salat hukumi dosa. Puasa wajib. Kalau enggak puasa hukumi dosa. Talabul ilmi fardhah, hukumipun wajib. Lah, kenapa kok diwajibkan? Iya. Karena Allah ketika menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna, perocot keluar dari perut ibu dengan membawa apa? Tidak membawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian keluar dari perut seorang ibu tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna, tidak tahu apa-apa. Lalu kita diwajibkan untuk ibadah, dan diantara ibadah adalah sebelum sholat kita diwajibkan wudhu, sebelum wudhu kita dianjurkan untuk istinja saat kita membersihkan daripada hajat kita. Loh, hadas kecil napa hadas besar? Hei manusia, aku ciptakan kalian untuk beribadah. Oke, Gusti. Ibadah tok? Loh, enggak no. Ibadah yang mana sebelumnya kita dianjurkan untuk mencari ilmu. Seperti tadi saya contohkan. Sah napa mboten? Sah. Hah? Kenapa sah? Karena saya salat saya sah, sombong. Wudu saya sah, istinja saya sah, haji saya sah, puasa saya sah. Kenapa kok PD-nya mengatakan sah? Ya, karena saya ngaji, saya tahu ilmunya. Pun ya, terus mencari ilmu hukumnya fardu. Ilmu apa? Nah, ini perlu kita terangkan. Nggih. Ada orang seandainya belajar tentang perhapaian. Apa? Perhapaian. Masya Allah, kuliah beberapa tahun ngurusin apa? HP. Ternyata buka konter, ada orang mau memperbaiki HP. Lalu kemudian ternyata salah. Bukan tambah bener, bukan tambah salah. Tambah rusak. Ya karena kuliahnya gak tenanan. Kira-kira efeknya apa? Efeknya apa kira-kira? HP tambah rusak. Ijoli, gampang Pak. Pun di duit diijoli. Pertanyaan, nek sholat kita nih salah, apa ngijoli sholat Pak? Halo. Di akhirat ternyata, Anda ketika memperbaiki HP-nya orang, enggak ada apa-apa. Tapi kalau sholat Anda salah, mau apa sekarang? Wudu Anda salah, puasa Anda salah. Efeknya lebih besar mana? Salahnya HP dengan salahnya sholat? Salahnya sholat. Mana? Ada orang seandainya belajar tentang ilmu pembuatan rumah, namanya apa? Arsitek. Bangun rumah sak gede-gede. Ternyata omahe salah, sudah dikebangun. Ya napa nasibnya? Bongkar, selesai urusannya. Atau mungkin direnovasi, selesai urusannya. Tapi kalau sudah 20 tahun ternyata sholatnya salah, siap ngodoi sholat 20 tahun Pak. Berarti mencari ilmu hukumnya wajib, penting nih. Sampai-sampai dulu diceritakan, ada orang itu datang kepada kiai, saya ini sudah 60 tahun
60 tahun saya sholat. Oh Masya Allah, luar biasa, sampai nggak meninggalkan sholat. Tapi saya ini wudhunya dari dulu sampai sekarang nggak ngusap rambut kepala. La ilaha illallah. Buat ngusap rambut kepala. Masalah sepele nih, tinggal di slip. Yang madzhab Syafi'i separuh helai sudah sah. Oke. Kalau madzhab Malik kita semuanya. Saya wudhu 60 tahun ini saya nggak tahu. Saya kira itu mboten wajib. Ternyata saya sekarang ngaji dengar dari ustadznya bahwa mengusap rambut itu hukumnya wajib. Sepundi sholat kula qodoi 60 tahun. Pinten Bu? 60. Siap toh Pak ngodoi sholat 60 tahun koyo apa nasibnya? Loh, kesalahan dia. Mestinya sebelum sholat tanya apa yang harus dikerjakan atau dicari sebelum sholat. Nah, maka akan diarahkan perhatikan dulu istinjanya, perhatikan dulu wudhunya, baru kemudian terkait tentang sholat. Sampai pernah Nabi Muhammad SAW itu pernah berjalan di tengah-tengah kuburan, lalu kemudian Rasul melihat 2 kuburan. Dua-duanya kata Rasul disiksa di alam kubur. Yu'adzabani fi kabir. Ini dua kuburan ini 1, 2 aku lihat di dalamnya sedang disiksa. Yang pertama karena sebab namimah. Ketika hidup di dunia suka untuk mengadu domba. Bahasanya niku kalau sekarang ngedit sing ora bener. Piye carane ustaz cek gelut, tentu pasang gambare seakan-akan tengkar. Oh niku barang. Nggih. Lho bahaya niku zaman sekarang napa? Mengedit sing asale gak dadi iya, sing asale iya dadi gak, sing asale bener dadi salah. Niki zaman-zaman pengeditan sing kurang bagus. Yang satu kata Rasulullah sebab air kencing. Tuh, dikira toh sebab meninggalkan sholat. Oh enggak, sebab air kencing. Loh, maksudnya bagaimana? Ulama-ulama menerangkan ini hadis. Ini fulan ketika istinja dari buang air kecil tidak diilmuni. Nggih. Sehingga kalau tidak diilmoni saat buang air kecil, saat istinja, sehingga masih ada sisa-sisa najis yang nempel digunakan sholatnya tidak sah. Jadi puluhan tahun dia ya nggak sholat, sholatnya tidak. Tuh niki lho, pentingnya majelis ilmu, pentingnya pados ilmu. Makanya dianjurkan orang itu supaya terhindar dari hal yang semacam ini. Saat kita istinja dianjurkan untuk bahasanya tanah nuh, atau diterjemahkan di bahasa ini dehem, tapi ojo banter-banter. Dehem 3 kali. Ngoten, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan tanah nuh. Tanah nuh itu artinya dehem bisa atau dengan cara disucikan pakai air yang dingin, atau mungkin berjalan beberapa langkah di dalam kamar kecil. Tujuannya apa? Biar semua kotoran itu keluar dengan tuntas. Okay. Kalau khusus untuk laki-laki ada pembahasan namanya nater di perut. Supaya apa tujuannya? Biar tuntas. Karena kadang-kadang terjadi dalam sholat Allahu Akbar kelenyer. Kelenyer ini pun apa? Ini ku sisa air kencing. Loh, sholatnya wudhu ini batal, sholatnya dilanjutkan karena nggak tahu. Loh, karena nggak mau la ilaha illallah. Akhirnya sholatnya batal. Oh, pakaiannya ada najis, nanti digunakan zuhur batal, digunakan asarnya batal. Lah kalau sehari semalam pakai itu pakaian, batal sholatnya. Loh, padahal ini urusan sepele. Makanya di dalam kitab disebutkan jenisnya syaitan. Syaitan itu ada 5 jenis, tapi nggak perlu dihafalin, buat apa ngapalin syaitan. Nah, di antara jenis syaitan itu pekerjaan yang ganggu orang sholat melalui hal semacam ini. Dibikin orang itu was-was,
Dibikin orang itu seakan-akan ada cairan yang keluar, padahal tidak ada. Makanya ketika kita mau istinja dianjurkan, maaf Bu nggih, maaf Bapak, ngambil percikan daripada air, dipercikan di area tempatnya. Kalau yang punya sarung, ya coba tak timbo Pak, tak timbo basah sedikit aja. Yang pakai celana sedikit aja. Supaya apa? Kalau di dalam sholat ada hal-hal yang bahasanya kelenyer, ora bodone setan. Iki lho aku sing napa? Percikan dari aku, tapi setelah tadi tanah nuh dehem, atau yang laki-laki bahasanya di perut. Nah, ini ilmu agama harus kita terangkan. Ya, lemurute Pak ojo raskeran pedhot. Nah, pakai jari-jari kelingking yang kiri dan pakai jempolan. Kalau bahasanya untuk laki-laki, karena ini ilmu penting untuk kita terangkan. Nah, ini diperhatikan. Nah, ini Rasulullah ketika melalui salah satu kuburan dikatakan ini disiksa, penyebabnya sepele. La yastabri'an. Dia ini orang ketika istinja nggak mau istibro. Istibro itu berusaha untuk menghilangkan, mentuntaskan daripada sisa-sisa daripada najis. Ini hal yang paling penting. Berarti dari sini alhamdulillah kita bersyukur di mushola kita ini ada rutinan 1 bulan sekali. Mbok pilih ada kesempatan monggo teng masjid fulan, teng mushola fulan, monggo bergabung. Mudah-mudahan masjid kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita insyaallah diberkahi oleh Allah taala, dan khususnya hari ini adalah hari Jumat. Kalau ilmu take malih hari ini apa? Hari Jumat. 10 menit Rasulullah mengatakan sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Dina Jumat niku pemimpine hari, sayyid, jadi majikane dina sing paling utama, paling afdal inggih menika hari Jumat. Ya. Hari yang paling utama, hari yang paling istimewa. Sampai-sampai ulama mengatakan ya, khusus hari Jumat nggih, urusan dunia dikurangi. Urusan dunia dikurangi, nek saged dikurangi supaya ada keistimewaan terkait hari Jumat. Dikurangi tergantung daripada seseorang bagaimana menguranginya. Diusahakan. Kalau nggak bisa, memang karena sudah paten nona menit yang mergawe melo uang, seandainya ya minimal ditambahi amaliyah to pate sing asale duhane orang rakaat ditambahi 8 rakaat, sisa sadani 8 rakaat, atau 4 rakaat. Sing asale witiri tiap malam sak rakaat ditambahi 3-5. Sopo ngomong 11 gayane 11 rakaat, sisa wis sholat al-ikhlas masyaallah nih ditambahi 3 rakaat. Nggih, sing asale mungkin jamaah baru dapat mungkin bisa 1 kali, usahakan ditambahi 2 kali, walaupun itu hanya khusus hari Jumat malam karena ada keterangan sebagai berikut. 24 jam pada hari Jumat, malam Jumatnya kan jumlahnya 24 jam. Per jam itu dalam hadisnya Allah Ta'ala mengangkat 600.000 penduduk neraka setiap per jam. Per jam nih, mulai tenggelamnya matahari kemarin ya, masuk malam Jumat sampai saat ini, sampai nanti tenggelamnya matahari sore nanti, itu per jamnya Allah Ta'ala ngangkat berapa jumlah penduduk neraka? 600.000 jiwa. Sehingga saling ngendok tenggelam rokok diangkat 600 per jam. Berarti ini 24 jam berapa Pak? Sampai gak kelebu Pak. Nah, jangan sampai mboten katut, jangan sampai mboten kecangking Pak. Mboten sejam sekali, mboten loh, per jam. Ya'tikullah fi kulli sa'ah, setiap jamnya Allah telah membebaskan. Di dalam neraka sing asale sekian bilangan, tiap hari Jumat dikuras, mulai dulu sampai sekarang. Oleh sebab itu, mari kita jemput penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Di antara yang paling inti, 1, bacalah surat Al-Kahfi. Alhamdulillah malam tadi jenengan sudah baca Yasin dan tahlil. Masya Allah, diterangkan barang siapa yang membaca surat Yasin tiap malam maka dosanya diampuni oleh Allah.
Nah, tapi jangan lupakan membaca surat Al-Kahfi. Tapi ya lumayan untuk dawa, minimal setengah juzuk. Belum bisa ya pakai aplikasi walaupun cuma mendengarkan sementara, atau mungkin pakai trik dibagi-bagi mbek keluargane. Bahasa apa? Tadarusan sahalaman ganti sahalaman. Insyaallah ngambil 1/4 jam sampai berapa menit membaca surat Al-Kahfi. Khusus pada hari Jumat, malam Jumat kalau dibaca, maka 2 keistimewaan kata Rasulullah dalam beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, mulai tempat duduknya sampai mereka Sidratul Muntaha diberi oleh Allah Ta'ala cahaya. Cahaya dari atas sampai ke bawah niku nyambung. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, diberi cahaya mulai tempat duduknya sampai tenggene kota Makkah, tenggene Ka'bah. Subhanallah, datarnya bercahaya, tingginya juga bercahaya. Artinya apa? Akan selalu dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dikasih oleh Allah taala kemudahan untuk beribadah. Niki baca surat Al-Kahfi. Kalau di pondok kami alhamdulillah minimal 2 kali kita baca, tapi insya Allah ke depannya tak suruh 3 kali ben tambah barokah. Ayo malamnya dibaca, subuhin nanti dibaca, nanti sebelum Jumatan dibaca, nek perlu ping 5. Ayo ben dadi wali ya ben. Minimal sekali ibu bapak. Nggih. Monggo diambil yang paling mudah. Kalau seandainya bisa sendirian, monggo. Kalau nggak bisa digabung dengan suami istri. Kalau mungkin nggak bisa karena kondisi, minimal setel. Napa setel nih Pak? Minimal disetel niku surat Yasin di rumah panjenengan sambil didengarkan, tapi didengarkan orang kok disetel ditinggal mirih. Oh jadi diwakili niku. Oh tenang sal. Disetel didengarkan sampai selesai. Oh tambah ditinggal mirih, tinggal blonjo kok mulai-mulai wis bar jarene. Nah, ini pertama surat Al-Kahfi. Yang kedua, bagi bapak-bapak khususnya, mboten ibu niki, khususnya bapak-bapak, nek jenengan saged datang Jumatan di awal waktu. Nek saged, tapi bagi yang bisa, nggih. Enggak bisa mungkin sebulan sekali. Gak iso Ustaz, yo setahun sekali. Gak iso, seumur hidup sekali. Gak iso, wallahu a'lam. Nggih, datang di awal waktu. Kalau awal waktu sekarang mungkin jam 10 sudah Masya Allah nih. Wah Masya Allah, soleh banget itu kalau jam 10 sudah. Jam 11 pun sekarang sudah Masya Allah. Nah kalau seandainya dengan bisa datang di masjid sebelum khotib naik mimbar, kerjakan sholat 4 rakaat, diniati tahiyat, nawa diniati duha, baca per rakaat 50 al-ikhlas. Waduh, belain Ustaz, tambah doa Ustaz. Tuh, seumur sekali jenengan cari. 4 rakaat, per rakaat setelah Fatihah 50 al-ikhlas. Berarti jumlahnya pinten Bu? 200. Itu dalam kata Imam Ghazali, ketika meninggal dunia akan diberikan oleh Allah Ta'ala penglihatan untuk melihat tempatnya di surga. Nggih. Sebelum meninggal dunia diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tempatnya di surga. Ustaz, enake dadi wong lanang iso Jumatan lawak dhewe piye jare ibu-ibu? Jenengan ketut Bu. Makane enake itu ngendi bojo saleh, bojone ahli jamaah sing wedok entuk, bojone ahli ngaji sing wedok entuk. Tapi nek bojone ahli nyelatu, ya wallahu a'lam.